Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 24 Mei tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Rektor Profesor Budi Santoso yang lulus tes tidak berjilbab. Rektor telah mengetes mahasiswa, dan diantaranya itu ada 14 orang yang dites itu, di mana 12 orang lulus tes, sedangkan 2 orang tidak ikut tes, mungkin absen. Kata rektor, 12 orang yang lulus tes dikirim ke luar negeri. Semua yang lulus tes tidak pakai jilbab. Diduga yang lulus tes bukan umat muslim, mungkin umat non-muslim. Sampai keluar kata rektor Kadal Gurun. Profesor Suteki dan Haikal Hasan menuduh pernyataan rektor tidak baik dan mahasiswa minta mundur dari jabatan rektor. Profesor Suteki katanya kalau kita kuliah harus ikut belajar ilmunya, belajar daripada kepentingan sosial dan juga keagamaan, ada acara-acara kurikuler di luar mata pelajaran inti. Tetapi saya lebih sependapat dengan pendapat Habib Kribo yang intinya rektor menasihati mahasiswa umat muslim lebih giat belajar, jangan terlalu banyak ikut kegiatan demo-demo yang terbelah pikirannya untuk belajar demo kegiatan agama karena kemampuan manusia terbatas menyerap semuanya. Para mahasiswa umat muslim fokus mencari ilmu selama masih duduk di bangku kuliah. Dalam jangka panjang, pada saat kerja, para non Islam itu atau yang bukan beragama Islam akan menduduki jabatan penting baik di pemerintahan maupun di perusahaan. Sedangkan sarjana yang berjilbab hanya unsur staf di semua bidang yang bisa menimbulkan kesenjangan sosial yang berakhir melakukan demonstrasi menuntut kesamaan kedudukan. Tentu tuntutan tersebut tidak dapat diterima pimpinan pemerintahan dan perusahaan, karena setiap pimpinan mencari staf, intinya di setiap lembaga memilih paling yang berkualitas dalam menggerakkan pemerintahan maupun perusahaannya tersebut. Harapan saya, semua mahasiswa fokus mencari ilmu untuk dapat bersaing mencari kerja agar nanti bisa penentu di negara sendiri dan juga tidak bergantung kepada negara lain dalam memimpin negara ini. Jadi itu yang saya lihat, ada 12 orang tanpa jilbab lulus daripada tes. Seluruhnya 14 orang, 2 orang tidak ikut. Dan sehingga yang ada 12 orang yang lulus tidak pakai jilbab dan juga akan dikirim katanya ke luar negeri karena kualitasnya bagus. Dan disinilah saya lihat disindir karena semua tidak pakai jilbab, maka disindir Kadal Gurun. Dengan kata-kata Kadal Gurun ini banyak yang mendapat tanggapan negatif kepada rektor tersebut. Ada yang bilang rektor itu salah pernyataannya itu, ada mahasiswa minta agar rektor itu turun saja dari jabatannya. Hal-hal ini banyak yang terjadi. Tetapi perlu diketahui, padahal kalau saya lebih setuju pendapat daripada Habib Kribo yang menyatakan bahwa pernyataan rektor itu adalah baik untuk menasihati umat muslim agar giat belajar dan tidak mau mencampuri urusan-urusan di luar pelajaran tersebut. Karena jangan sampai dia repot nanti atau terbagi otaknya itu belajar, demo, dan lain sebagainya. Karena kemampuan manusia terbatas untuk menyerap semua ilmu tersebut. Itu yang dibilang oleh Habib Kribo, dan intinya di sana. Yang saya lihat nanti kalau dalam jangka panjangnya, di mana para mahasiswa yang tidak berjilbab tersebut akan menduduki nanti jabatan penting di pemerintahan maupun di perusahaan. Sedangkan mahasiswa yang berjilbab tersebut mungkin paling dia menjawab hanya staf biasa saja,
tidak besar peranannya di negara ini. Sehingga saya lihat suatu saat nanti bisa akan kesenjangan sosial, di mana orang yang berjilbab dia memegang jabatan kekuasaan, sedangkan yang berjilbab hanya sebagai staf saja. Itu nanti akan bisa terjadi kesenjangan sosial dan terjadi demonstrasi-demonstrasi yang menuntut persamaan hak di dalam jabatan pemerintahan tersebut. Tetapi ini nanti kalau ada tuntutan demikian, para pimpinan perusahaan atau negara mungkin tidak mau menerimanya, karena bagaimanapun pimpinan pemerintah dan juga pimpinan perusahaan akan mencari stafnya yang paling berkualitas, yang bisa menggerakkan pemerintahan tersebut dan bisa menggerakkan perusahaan-perusahaannya dalam mencari keuntungan yang lebih besar. Sehingga inilah perlu disadari oleh semua masyarakat. Sebenarnya nasihat daripada Rektor Budi Santo tersebut sangat baik itu untuk masyarakat Muslim sendiri, agar terfokus dia bekerja, terfokus dia belajar, jangan mencampuri belajar dengan penuh kegiatan demonstrasi di lapangan, sehingga mungkin dia kuliah pun mungkin sudah akan malas itu, dan juga tidak mungkin dia bisa menguasai semua ilmu demo itu. Di samping menguasai ilmunya, menguasai juga kegiatan sosialnya, itu nanti otak itu juga terbatas untuk menyerap itu semua. Fokus saja mencari ilmu kalau selama dia duduk di bangku kuliah, demi mengharapkan nanti agar nanti bisa jadi penentu di negara sendiri. Jadi harapan saya semua mahasiswa fokus mencari ilmu untuk dapat bersaing mencari kerja agar nanti bisa penentu di negaranya sendiri. Sekian dan terima kasih.